Baik, kita lanjutkan kajian kita. Ini kitab tafsir masih dalam surat Al-Baqarah. Ayat yang ke 89 surat Al-Baqarah. Ini ayat 89-nya sudah kita bahas, tapi saya baca ulang nih sedikit untuk menyambungkan persepsi korelasi apa yang kita bahas di ayat 90-nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala ma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'hum. Walama, dan tatkala ja'ahum, datang kepada mereka apa kitabun, kitab ay Al-Qur'an, maksudnya adalah Al-Qur'an, min indillahi, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, musaddiqul lima ma'hum, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, pada Bani Israel atau orang Yahudi. Membenarkan apa? Al-Quran, minat Taurat, membenarkan At-Taurat, huwal Al-Quran, itulah kitab suci Al-Quran. Wa kanu min qablu, yang keberadaannya sebelum datangnya, qablu majihi, sebelum datangnya, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adanya Al-Quran itu, yastaftihuna ay yastansiruna, mereka orang-orang Yahudi Bani Israel memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemenangan dari musuh-musuhnya, meminta pertolongan kepada Allah alal ladzina kafaru, terhadap orang-orang yang kafir, yaquluna, dengan mengucapkan, membaca doa, Allahumma ansurna alaihim bin nabiyil mab'usi akhiruz zaman, ya Allah berikan kami pertolongan atas mereka orang-orang kafir, bin nabiyil mab'usi, dengan keutamaan dari nabi yang diutus pada akhir zaman, yaitu Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan orang Yahudi itu tahu, Bani Israel itu tahu tentang nabi yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhir zaman, khatamul anbiya wal mursalin, nabi penutup dari para nabi dan rasul Allah. Dialah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau dia minta tolong kepada Allah dengan menyebut nama Muhammad, disampaikan nama Muhammad kepada musuh-musuh mereka, lawan-lawan mereka. Nih, kami punya nabi, nabi akhir zaman yang akan menjadi penyebab kemenangan kami, yang akan menjadi wasilah diturunkannya pertolongan Allah kepada kami. Dia adalah Muhammad. Saat terjadi konflik antara orang Yahudi Bani Nazir, Bani Quraidah dengan penduduk asli Mekah, ya, penduduk asli Mekah itu ditakut-takuti atau diceritakan bagaimana Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi anehnya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diutus dan tahu mereka tentang kenabiannya, tentang kerasulannya, termasuk tahu tentang kebenaran Al-Quran, Alkitab yang dibawanya, justru mereka malah kufur, malah menolak. Dulu sebelum tahu, sebelum diutus tuh Nabi, sebelum dilahirkan tuh Nabi, mereka malah mengeluk-elukkan, ingin menyambutnya, bahkan menyebut-nyebut namanya, diceritakan ke orang lain. Tapi setelah ada, justru mereka malah ingkar, malah kufur, malah menolak. Falamma ja'ahum ma'arafu, tatkala datang, ya, kepada mereka apa arafu, yaitu yang sudah mereka ketahui, minal haqqi, dari sesuatu yang hak, wa huwa bi'satun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafaru bihi, justru mereka malah kufur. Kenapa bisa kufur? Hasadan wa khaufan 'ala risayati, mereka ada kedengkian di dalam hatinya, wa khaufan 'ala risalati, dan takut hilang pengaruhnya.
falaknatullahi 'alal kafirin, dan Allah akan melaknat orang-orang yang kafir. Nggak punya salah apa-apa, nggak tahu apa-apa, yang tadinya senang tiba-tiba nggak suka, tiba-tiba benci. Nah, berarti ada dengki itu, ada hasad dalam dirinya. Kenapa orang-orang Yahudi atau Bani Israel ini dengki kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW? Saya sering sampaikan ya, ini berawal dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam, istrinya yang terkenal berapa? 2. Pertama Siti Sarah dulu, baru Siti Hajar. Kan lama menikah dengan Siti Sarah, nggak punya anak. Ya, lama kelamaan disuruh nikah lagi. Siapa yang nyuruh nikah? Istrinya Siti Sarah. Kalau bahasa kita mah, Pak, kita lama nggak punya anak nih, udah usia 80 tahun, lama pernikahan kita, udah nikah lagi aja lah, cari cewek lain yang kira-kira bisa memberikan keturunan gitu. Itu kalau bapak disuruh kayak gitu, mau nggak tuh? Suruh nikah lagi sama istri? Masya Allah, nggak bakal ditolak kan? Nabi Ibrahim ulah gitu gitu. Tapi kekeh tuh, akhirnya dinikahi lah. Siapa yang dinikahi? Bukan budak ya. Yang dinikahi ini bangsawan yang memang mau berbakti, yang kebetulan diberikan oleh raja saat itu. Namanya Siti Hajar. Begitu menikah dengan Siti Hajar hamil. Ya, kemudian Siti Sarah juga hamil. Dua-duanya kan hamil. Nah, walaupun istri Nabi tetap aja ya sering cemburuan. Akhirnya untuk menghindari konflik dibawalah Siti Hajar, dipindahkan ke suatu tempat, yaitu di tempat yang tandus di Baitullah, di sekitar Baitullah di Mekah. Nanti dari Siti Hajar lahirlah Nabi Ismail, dan dari Siti Sarah lahir Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak lahir Nabi Yakub. Nabi Yakub panggilan lainnya Israel. Anak-anak keturunannya disebut Bani Israel. Dari Nabi Yakub ke bawah terus, kaum Bani Israel ini melahirkan para nabi dan rasul Allah. Nabi Yusuf, Nabi Musa, di situ semua tuh. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, sampai terakhir Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Nah, ini orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, kalau dari awalnya sudah dari jalur ini, dari jalur Nabi Ishak, Nabi Yakub, terus ke bawah sampai ke Nabi Isa alaihissalam, harusnya kan Nabi terakhir itu yang menutup itu pasti dari sini nih. Itu udah tebakan mereka, udah terkaan mereka. Ya, udah menurut mereka pikiran logisnya kayak gitu. Ternyata nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi terakhir, nabi penutup, dialah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata dari jalur Nabi Ismail. Maka tumbuh kedengkian kepada mereka. Hasadan, rasa benci, rasa dengki. Di dalam ayat yang lain, surat Al-Baqarah ayat 109, wadda katsirun min ahlil kitab. Mereka orang-orang ahli kitab menginginkan ya kepada kita umat Islam, lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara, menginginkan agar kita ini keluar kembali kepada kekufuran, kuffara, hasadan min indi anfusihim. Itu disebabkan adanya rasa dengki ya dari hati mereka. Jadi jangan aneh kalau kita lihat sekarang banyak kejadian-kejadian, banyak fenomena-fenomena atau banyak sesuatu yang bisa menggerus akidah, mendangkalkan tauhid akidah. Itu jangan aneh. Kenapa? Itu memang diciptakan agar kita ini menjadi orang-orang yang kufur. Kenapa mereka ingin kita menjadi orang yang kufur? Hasadan, karena rasa dengki, rasa benci, rasa iri. Makanya kalau bapak nih
punya teman, punya saudara atau punya tetangga baik tuh, akrab ya, deket gitu, sering ngobrol bareng, main bulu tangkis bareng, nggak ada masalah. Pas bapak beli mobil baru tiba-tiba dia cemberut aja kagak nanya. Itu bisa jadi dengki itu. Ya, nggak punya masalah apa-apa tiba-tiba musuhin kita. Itu bisa jadi dengki itu. Ya, kalau orang kayak gitu jangan kita dengkiin lagi, jangan kita benci lagi. Ya, terus berikan mereka kebaikan supaya mereka sadar dengan kesalahannya. Bi samastarau, sungguh buruk apa yang mereka lakukan atau perbuatan mereka, menutupi kebenaran, mengingkari kebenaran tentang nubuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka jelas-jelas itu benar. Istarau ba'u bihi, istarau ay ba'u, karena mereka ingin menjual bihi anfusihim, dengan melakukan tadi kekufuran tadi, menjual diri mereka, hazzoha minas sawabi, menjual bagian dari pahala mereka. Wama di situ di kalimat bi sama maknya itu nakiratun bi makna syai'an tamyijun li fa'ilin, menjadi tidak tentu atau nakirah dengan makna syai'an sesuatu, ini menjadi tamyiz bagi fa'il. Fa'il bi'sa maksudnya. Bi'sama yang kalimat maknanya. Wal mahsusu dengan khususan makna bizammi, yaitu celaan kepada Bani Israel. Jadi dengan melakukan kekufuran, mengingkari kebenaran, ayyakfuru, bahwa mereka telah melakukan kufur, kafir, mengingkari kebenaran itu, ay kufruhum bima anzalallahu, terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala minal Qur'an, yaitu Al-Qur'an, bagyan, karena kedengkian mereka. Di sini maf'ulun lahu liyakfuru, bagian menjadi maf'ul li ajli, ay hasadan, maksudnya adalah hasadan, dengki, ala yunazzilallahu, terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibaca an yunazzila bitahfif, jika bisa dibaca yunzila. Kalau di ayat itunya, di Al-Qur'annya, di mushafnya an yunazzila, yaitu bitasydid, dengan ada tasdidnya. Tapi bisa dijaga dibaca an yunzila, ya, bitahfif, tidak dengan tasdid. Lalu kita yang membacanya boleh gak? Boleh, tapi kalau untuk bacaan kita baca sesuai dengan apa yang ada di mushaf Al-Quran. Karena bacaan mushaf Al-Quran itu ada berapa jenis bacaan? Qiraatu sab'ah, ada 7 bacaan kan. Contoh wadduha yang bab imalah tuh boleh dibaca wadduhe, walaili ija saja. Boleh nggak dibaca gitu? Boleh. Tapi kita baca yang biasa saja, yang umum kita baca, ya. Karena kalau kita baca tidak yang umum, terus jemaahnya juga kagak tahu ilmunya, yang ada malah jadi fitnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili ija saja. Yeuna naonan imam ya, geblek sugan ya. Padahal tuh imam udah benar, ya. Tapi nggak bisa menempatkan. Ya, imam udah benar tapi nggak bisa menempatkan. Untuk sesuatu hal yang dibolehkan, gunakan atau pakai yang ini, yang A boleh, yang B boleh. Kita mau pakai yang mana? Pakai yang biasa di masyarakat itu, di tempat itu dipakai. Kunut kan jadi perdebatan tuh, antara sunnah, ada yang menyunahkan, ada yang tidak.
Silahkan nanti di tempat itu dipakai kunut apa kagak, tanyain sama DKM-nya. Jangan ini masyarakat warganya jemaahnya sehari-harinya pakai kunut, apalagi umumnya mereka yakin dan bermadhab kepada Imam Syafi'i. Kemudian datang imam kumaha cek aing antum pakai kunut, bisa ribut tuh nanti. Atau dia menjadi imam di tempat orang di masyarakat yang nggak pakai kunut, kalau dia maksain diri pakai kunut juga sama, bisa ribut. Ya, jadi harus bijak sebijak mungkin dalam hal khilafiyah, dalam hal perbedaan furu'iyah atau fiqhiyah. Jangan merasa paling benar sendiri atau paling hebat sendiri, karena merasa paling benar paling hebat juga itu perbuatan yang salah, walaupun dia mungkin benar, tapi belum tentu tepat penempatannya. Min fadlihi ay al wahyi, daripada keutamaannya, keutamaan Allah al wahyi, yaitu dengan wahyu yang diberikan oleh Allah alama yasha'u, kepada siapa saja yang ia kehendaki, lirisalati, yaitu dengan mengangkat mengutus rasul, min ibadihi, dari hamba-hambanya, faba'u raja'u bi ghadabin, maka dia kembali kepada kemurkaan Allah, minallahu bi kufrihin bima anjala, karena kekufuran mereka terhadap yang diturunkan oleh Allah SWT. Kalau Allah mau menjadikan seseorang itu nabi dan rasulnya, Allah mau mengutus nabi termasuk nabi terakhir, yaitu gimana Allah dong, bukan gimana kata mereka. Mereka inginnya yang menjadi nabi terakhir, nabi penutup itu dari Bani Israel, tapi kata Allah bukan, ini dari jalur Nabi Ismail. Ya, gimana kata Allah sebenarnya, bukan gimana kata mereka. Kalau mereka beriman, harus mereka mengikuti taat kepada yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan wahyu Allah, dengan keutamaan Allah, Allah mengangkat seseorang menjadi nabi dan memberikan kepadanya Al-Quran atau kitab sebagai pedoman hidupnya. Itu Allah semua yang berkehendak. Ai at-tankiru lit-ta'zim, ini bentuk celaan yang sangat besar atas kedustaan mereka orang-orang Bani Israel. Ala ghadabin, sehingga memberikan mereka berada di dalam kemurkaan Allah, istahaqquhu, sebagai bentuk hukuman min qablu bitad'ifit Taurat, karena mereka menyia-nyiakan isi Taurat, wal kufri, dan mereka kufur bi Isa, kepada Nabi Isa, walil kafirina azabun muhin, dan bagi orang-orang yang kafir yang mengingkari nabinya dan kitabnya, azabun muhin, siksa yang pedih, zu ihanatin, siksa yang hina. Wa idza qila lahum, dan tatkala dikatakan kepada mereka, aminu, berimanlah kalian, bima anzalallahu, terhadap apa yang diturunkan oleh Allah, Al-Quran, yaitu kitab suci Al-Quran, wa ghairihi, dan yang lainnya. Qalu nu'minu bima unzila alaina, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu At-Taurati, kitab Taurat. Qala ta'ala, lalu Allah berfirman, wa yakfuruna, dan mereka kufur, al-wawu lil hal, wawunya menjadi hal, sedangkan bima wara'ahu, terhadap apa yang setelahnya, siwahu maksudnya selainnya, au ba'dahu minal Qur'an, setelahnya Al-Quran, wa huwal haqqu, itu merupakan sesuatu yang hak, musaddiqon, yang membenarkan, menjadi halusaniyah,
menjadi hal yang kedua, lima mahum terhadap apa yang ada pada mereka. Jadi kalau mereka beriman kepada Taurat Bani Israel, harusnya mereka juga beriman kepada Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu membenarkan apa yang ada pada mereka. Musaddiqal lima mahum, membenarkan kitab Taurat mereka. Qul, katakan oleh Muhammad lahum kepada mereka, falima taqtuluna, mengapa kalau kalian beriman kepada kitab Taurat, mengapa kalian taqtuluna, membunuh, ay qataltum, ya, membunuh anbiya Allahi, nabi-nabi Allah, min qablu, dahulu, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman, bit Taurat, kepada kitab Taurat. Jadi mereka melakukan kelah, apa namanya, alibi, kami enggak beriman kepada Al-Quran, tapi kami beriman kepada kitab yang ada pada kami, yaitu kitab Taurat. Kata Allah, kalau kamu beriman kepada kitab Taurat, harusnya kamu ngikutin Al-Quran, karena di kitab Taurat itu ada perintah untuk itu. Terus kenapa kalau kamu beriman kepada kitab Taurat, kamu malah membunuh nabi-nabi Allah yang harusnya kalian ikuti? Nah, kita juga sama. Tatkala kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup, maka jangan sampai tingkah laku kita, perbuatan kita, ucapan kita bertentangan dengan isi Al-Quran. Supaya enggak bertentangan dengan isi Al-Quran, maka kita harus meyakini Al-Quran, memahaminya, termasuk memperbaiki bacaannya kalau kita belum bisa, tahsinnya kita pelajari, kemudian kita amalkan. Setelah kita amalkan dalam kehidupan kita, lalu kita dakwahkan. Itulah kehidupan orang beragama. Kalau dia yakin dengan agamanya, dia pelajari agamanya, dia perdalami, kemudian dia amalkan apa yang ada dalam agamanya, lalu dia dakwahkan agama dia. Karena Islam agama dakwah. Kata Nabi, arba'atul jawahiro fi jismi bani Adam. Ada 4 hal mutiara yang terdapat dalam diri manusia. Semua manusia punya 4 mutiara ini. Mutiara itu ungkapan sebagai sesuatu yang sangat berharga, ya, yang mahal harganya, yang ada pada diri manusia, dan semua manusia punya. Kalau mobil kan nggak semua orang punya kan, rumah juga nggak semua orang punya yang megah kan, anak juga sama, nggak semua orang punya, istri juga sama ya, nggak semua orang punya istri. Ini yang di sini udah punya istri semua kan? Maksudnya 2 gitu, 1 semua. Nggak semua orang punya. Tapi ada sesuatu yang berharga, 4 hal yang berharga seperti mutiara yang ada pada diri manusia. Apa yang pertama? Al-aqlu, yaitu akal. Semua orang punya akal. Yang akal ini merupakan alat untuk berpikir, alat untuk memahami kebenaran, alat untuk memahami mana yang baik, mana yang buruk. Bahkan dalam agama Islam, akal ini menjadi syarat wajib seseorang melakukan ibadah. Dia menjadi mukallaf, terkena hukum syariat kalau memiliki akal. Kalau yang nggak punya akal nggak menjadi mukallaf. Makanya orang yang nggak punya akal, orang gila, wajib sholat nggak? Enggak. Wajib puasa nggak? Orang yang gila wajib ngaji kagak? Kagak. Tapi kalau dia berakal, sehat normal akalnya, wajib bagi dia sholat. Ya, kalau dia sudah balik dan berakal, wajib bagi dia puasa, wajib bagi dia belajar mendalami ilmu agama, hadir ke majelis ta'lim. Maka kalau ada orang, ya, kita lihat dia nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau ibadah, nggak mau hadir ke pengajian, ke majelis taklim, berarti dia orang yang
nggak punya akal gitu. Akalnya nggak sehat, nggak normal berarti. Yang kedua ad-din, yaitu agama. Agama dengan akal ini sangat berkaitan nih. Sama seperti mata dengan cahaya. Orang punya mata, matanya normal, tidak minus, tidak plus, tidak rabun, tidak katarak, ya normal. Bapak-bapak matanya masih normal semua kan? Bisa ngebedain uang 50.000 sama 100.000 beda kan? Mana yang cakep, mana yang kagak, bisa kan dibedain? Bisa. Tapi kalau mata yang normal ini kita berjalan di tempat yang gelap, kira-kira bisa ngelihat kan? Tempat gelap nih, nggak ada cahaya, ya. Walaupun mata kita normal bisa ngelihat kagak? Nggak bisa. Nah, agama ini bagi akal sama seperti cahaya untuk mata yang memberi arah, menerangi akal itu. Kalau soal jenius, soal kecerdasan, orang-orang luar cerdas-cerdas semua. Bahkan banyak penemu-penemu itu dari non-muslim, ya. Thomas Alva Edison yang menemukan lampu pijar itu orang non-muslim, orang Yahudi. Kalau soal kecerdasan, bahkan juga banyak orientalis, orang non-muslim yang mendalami ilmu agama Islam, ilmunya doang, tapi bukan untuk diyakini, bukan untuk diimani, bukan untuk diamalkan, melainkan hanya sekedar keilmuan. Ada kamus bahasa Arab yang disusun oleh non-muslim, ada indeks Al-Quran yang disusun juga oleh non-muslim, ya itu banyak, tapi hanya sebatas keilmuan. Maka supaya akal kita ini benar, terarah, harus dibimbing dengan agama. Kita suka membaca doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, sholatku, ibadahku, matiku semuanya untuk Allah. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dan kita mengakui bahwa kita ini sebagai orang Islam, beragama Islam. Kalau kita mengakuinya, kita ikrarkan itu dalam setiap sholat kita, maka kita yakini, kita dalami agama Islam, agama kita, kemudian kita amalkan. Setelah kita dalami, kita pelajari, kita amalkan, lalu kita sampaikan, kita dakwahkan sebagai bentuk mahabbah, kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, pada agama kita. Kalau mendalami agama kira-kira di mana? Belajar agama kira-kira di mana? Di majelis taklim, di musholah, di masjid kan? Nggak mungkin di kafe kan? Nggak mungkin di tempat hiburan kan? Sambil nonton dangdut sambil ngaji, bisa gak tuh? Nggak bisa. Maka orang-orang yang hadir ke majelis taklim ini benar-benar orang pilihan. Kalau tahlilan nih, acara tahlilan atau tawasulan, preman bisa hadir gak ke sana? Hadir. Orang yang nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat, bisa hadir gak ke acara tahlilan tetangganya? Bisa. Tapi itu preman gak pernah ibadah, gak pernah sholat, mau hadir gak dia ke majelis taklim? Kagak. Yang hadir ke majelis taklim ini orang-orang pilihan. Maka alhamdulillah kita digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke majelis ilmu. Kemudian yang ketiga al-haya. Al-haya itu rasa malu. Kata Nabi, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian daripada iman. Kalau kita masih punya rasa malu, berarti kita masih punya iman. Mau minjem duit ke Pak Kosim, ya, buat cicilan motor, malu nah itu masih punya rasa malu, berarti masih punya iman. Kerja nih, bawa motor, kebetulan sendiri, di tengah jalan ada ibu-ibu, ada cewek minta dibonceng, kita kenal tetangga, tahu-tahu dia janda lagi ya, baru 1 tahun ditinggal sama suaminya, dinaikin kagak? Duh, mau dinaikin nggak enak nih, malu, takut jadi fitnah nih, malu, nggak enak. Nah kalau dia malu berarti dia masih punya
punya iman. Bagus. Taikeun we mumpung ya, mumpung dia ada perlu, mumpung supaya dekat nih. Ayo naik neng. Nah itu. Nggak mikirin tuh jadi fitnah, jadi omongan sama orang lain, nggak ada rasa malu dia. Berarti tipis keimanannya. Nah, keimanan juga bagian mutiara dalam diri manusia. Yang keempatnya, al-amalus sholihu, yaitu amal soleh. Kalau kita yakin dengan Al-Quran, beriman kepada Allah dan Rasulnya, mempercayai Al-Quran sebagai wahyu Allah, pedoman hidup kita, maka kita kaji, kita pelajari, kita perdalami makna Al-Quran ini, diperbaiki bacaannya, belajar tahsin kalau kita belum benar bacaannya, kemudian kita amalkan isi Al-Quran dan kita dakwahkan Al-Quran. Jangan sampai seperti Bani Israel, ya, yang mereka tahu isi Al-Quran tapi mereka menolaknya, padahal mereka mengaku kami beriman kepada apa yang ada pada diri kami. Kami beriman kepada Taurat. Qalu nu'minu bima unzila alaina. Kami beriman kepada, kami maksud kepada kitab Taurat. Tapi mereka kok beriman kepada isi kitab Taurat. Di Taurat diperintahkan mereka harus beriman mengikuti kepada Nabi terakhir, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang mereka tahu perintah itu karena ada dalam kitab Taurat, tapi mereka malah mengingkarinya. Wa qad nahaitum fiha an qatlihim. Bahkan mereka membunuh para nabi, padahal di dalam kitab Taurat, wa qad nahaitum fiha, di kitab itu kami haramkan, kami larang untuk melakukan itu, an qatlihim, yaitu membunuh orang lain, apalagi membunuh nabi dan rasul Allah. Siapa nabi dan rasul Allah yang dibunuh oleh umatnya? Di antaranya Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Ya, Nabi Yahya ini kisahnya juga ada yang mengatakan ada putri raja senang sama dia, lalu cintanya ditolak. Saya baca ada beberapa literasi, justru raja yang mau menikah dengan saudara perempuannya dipanggillah Nabi Yahya, lalu Nabi Yahya tidak membenarkan hal itu karena haram pernikahan dengan saudara. Karena putri raja ini enggak terima, akhirnya marah dan dia benci kepada Nabi Yahya, meminta kepada sang raja agar Nabi Yahya dihukum. Akhirnya Nabi Yahya dihukum, dibunuh. Nabi Yahya putra siapa? Nabi Yahya anaknya siapa? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini paman dari Siti Maryam. Siti Maryam ibu dari Nabi Isa. Jadi kan runut tuh ke bawahnya tuh, ya. Lalu Nabi Zakaria juga mau dibunuh, diperintahkan sama raja, kalau bapaknya juga harus dihukum mati. Akhirnya Nabi Zakaria menyelamatkan diri, lari, lalu dia masuk ke dalam pohon. Kata pohon, wahai Nabi Allah, sembunyilah di tubuhku. Nabi Zakaria lalu ke situ. Akhirnya pohon itu ngebuka diri, lalu masuk ke dalam pohon itu, nutup lagi, nggak ada yang tahu. Lalu dibocorkanlah, ya, peristiwa itu oleh iblis. Tuh Nabi Yahya ada di dalam pohon, kalau nggak percaya belah aja pohon itu. Akhirnya pohonnya digergaji, belah dua dan keluar darah. Nabi Yahya wafat. Mereka membunuh Nabi Allah dan Rasul Allah yang harusnya mereka ikutin karena mereka beriman kepada kitab Taurat, tapi malah mereka bunuh. Berarti bertentangan apa yang mereka ucapkan dengan perbuatan mereka. Wal khitabu lil mawjudina fi zamanin nabiyina. Khitabnya ini ditujukan kepada orang-orang yang ada di zaman Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bima fa'ala aba'uhum, yang menjelaskan mengenai perbuatan nabi-nabi mereka.
abahum, bapak moyang mereka dulu, liridohum bihi, dan mereka setuju dengan perbuatan pendahulu-pendahulunya. Walaqad ja'akum, dan sungguh telah datang, ja'akum kepada mereka siapa? Musa, Nabi Musa alaihi salam, bil bayyinati, dengan membawa mukjizat, ya, bil bayyinat ay bil mukjizat kal aso. Apa mukjizatnya Nabi Musa? Membawa bukti-bukti kebenaran, mukjizat kal aso seperti tongkat, wal yadi seperti tangan, wafal kil bahri, dan membelah lautan. Itu mukjizat Nabi Musa yang Allah perlihatkan kepada kaumnya supaya kaumnya itu percaya, beriman kepada Nabi Musa. Tongkatnya itu bisa berubah menjadi ular, bisa mengeluarkan air, kemudian bisa membelah lautan. Ini kalau kita melihat ada sesuatu yang bersifat khawariqul adah, jangan pernah kita takjub kepada yang menjadi khawariqul adah itu, tapi takjubnya kita harus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau ada keris bisa terbang, jangan kita takjubnya kepada keris itu atau mengkultuskan kerisnya, tapi takjubnya, ya, yang harus kita kultuskan, kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau maaf ya, yang akidahnya udah benar, udah bagus, walaupun itu konon Nabi Musa, tongkatnya itu sekarang ditemukan ada di museum mana? Museum Turki, ya. Di museum Turki tongkatnya itu orang-orang yang nemuin atau di sekitar museum itu nyembah ke tongkat kagak, dan tongkat itu nggak ada apa-apanya, ya, walaupun tongkatnya katanya bagian dari, menurut ulama, bagian dari benda dari surga, benda yang dari surga, seperti batu Hajar Aswad, tongkat Nabi Musa itu dari surga, tapi tidak disembah, walaupun telah memperlihatkan bukti kekuasaan Allah, bisa membelah laut. Batu Hajar Aswad disembah gak sama orang Islam? Kagak, walaupun dicium itu karena Nabi Muhammad melakukannya dan kita umat Islam mengikutinya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar mengatakan saat menciumnya, engkau ini hanya sebongkah batu, tidak bisa memberikan maslahat, tidak bisa memberikan mudarat, hanya sebuah benda yang gak ada manfaatnya, yang gak bisa memberikan maslahat dan mudarat. Kalau Nabi tidak menyuruhku, mencontohkanku untuk menciummu, aku tidak mau mencium. Maka kalau terjadi khawariqul adah yang kita saksikan, yang kita lihat, yang harus kita kultuskan, yang harus kita sembah bukan bendanya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi Musa datang kepada mereka, diutus Allah dengan membawa mukjizat. Summa takhadtumul ijla ilahan min ba'dihi, min ba'di zahabihi ila miqati wa antum zalimun. Tapi saat Nabi Musa pergi ke Gunung Sinai untuk menerima wahyu 40 malam, ya, mereka bukannya menunggu Nabi Musa kembali untuk beriman kepada Nabi Musa, justru mereka malah kafir dengan menjadikan patung anak sapi dari emas yang dibuat oleh Musa Samiri sebagai Tuhan atau sesembahan. Aibittikhazihi wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Nanti kita lanjutkan kajian kita di ayat berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Mungkin itu yang bisa kita bahas, yang kita kaji di pertemuan pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kajian kita ini menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala turunkan ridho rahmat keberkahan dalam kehidupan kita. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah jauhkan kita dari berbagai macam bala penyakit musibah baik yang zahir maupun yang batin, yang nampak maupun yang tidak nampak. Allah berikan kepada kita rezeki yang melimpah dan barokah. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solihah. Allah jadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam ibadah, dan Allah jadikan kita sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.